Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masih belajar tema 1, subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Di pembelajaran kali ini, kita akan belajar muatan IPA. Materi tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Contoh benda-benda yang dapat memantulkan bunyi adalah kaca, dinding, dan logam. Dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Lantai dan dinding ruangan pertemuan dilapisi karpet. Tujuannya untuk menyerap atau meredam bunyi. Suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar dari luar ruangan. Masuk ke materi pemantulan bunyi. Jadi di antaranya sifat-sifat bunyi yaitu bunyi dapat merambat, dapat dipantulkan, dan dapat diserap. Bunyi dapat dipantulkan karena mengenai benda yang permukaannya keras, seperti batu, kayu, dan kaca. Bunyi dapat diserap jika mengenai permukaan benda yang lunak, seperti karet, karpet, dan busa. Berdasarkan jenisnya, bunyi pantul dibedakan menjadi berikut. A. Bunyi pantul. B. Gema. C. Gaung. Pertama, kita akan membahas tentang bunyi pantul. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter. Bunyi yang dipantulkan akan terdengar lebih nyaring. B. Gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Gema sering terdengar jika kita berteriak di gua, lembah, dan bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selanjutnya, gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang tidak terdengar menjadi tidak jelas. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10-20 meter. Hal ini menyebabkan hanya sebagian bunyi pantul yang tiba bersamaan dengan bunyi asli. Bunyi pantul dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut, mengetahui kedudukan kapal selam, dan mengetahui letak ikan-ikan di laut. Nah, ini dia contoh dari bunyi pantul dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut. Kedalaman laut dapat diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali oleh alat detektor. Untuk mengetahui kedudukan benda laut, kedudukan kapal selam dan kelompok ikan dapat diketahui dengan memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam laut, sehingga benda-benda yang ada di dalam laut bisa terdeteksi.
Untuk tugas muatan IPA yaitu mengelompokkan benda-benda berikut yang dapat memantulkan dan menyerap bunyi. Di antaranya, sendok aluminium, dinding triplek, dinding beton, batu besar, kain wol, busa kasur, batang besi, piring kaca, karpet, kardus, cermin, dan gabus. Tuliskan pengelompokan benda-benda tersebut ke dalam tabel. Selanjutnya, silakan anak-anak menuliskan tentang penjelasan pemanfaatan bunyi pantul bagi kehidupan manusia. Sekian video pembelajaran muatan IPA kali ini. Anak-anak, jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah belajar ya. Dan berterima kasih kepada wali kalian yang sudah menemani kalian belajar di rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.